Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil mengikuti jalan-jalan. Bab 95 Nasihat Tuan Wang. Teman kecil Henry, mereka semua tahu tentang Tian Kue di zaman kuno. Tetapi mereka belum pernah mengenalnya. Alasan mengapa saya mengatakannya hari ini adalah karena saya harap Anda dapat menarik perhatian. Penampilan luar biasa Anda hari ini mungkin telah menarik perhatian dari banyak orang. Jika Tian Kue menyadarinya, saya khawatir hal itu akan membawa Anda pada krisis. Melihat Henry terkejut, Tuan Wang mengingatkannya lagi dengan wajah prihatin. Pada saat ini, Henry telah terbangun dari pikirannya dan menatap Wang, matanya kembali dipenuhi keyakinan. Tian Ke sepertinya dia sangat kuat, tapi tidak peduli organisasi apa dia. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia menyinggung perasaanku, aku akan menjaganya. Di mataku, aku hanya bisa mengolah 1000 jarum menjadi satu. Oh tidak, sekarang ada juga untuk tunanganku. Meskipun dia berpura-pura, aku sudah menyukainya. Dan semua orang harus minggir. Siapapun yang berani mencuri istriku dariku adalah seseorang yang tidak ingin hidup. Tuan Wang, terima kasih atas nasihat Anda. Saya akan mengingatnya, kata Henry sambil tersenyum tipis. Kata-kata Henry sangat sederhana dan mudah. Bahkan bisa dikatakan dia tidak bermaksud apa-apa. Hal ini membuat Tuan Wang, Guleseng dan yang lainnya merasa sedikit lebih tidak nyaman. Teman kecil Henry, saya harap Anda dapat memperhatikannya. Ingat, ingat, ingat. Tuan Wang memasang wajah khawatir dan mau tidak mau mengatakan, ingat 3 kali berturut-turut dia punya niat baik. Faktanya, ketika Henry terbangun dari keterkejutannya, dia sudah mengingat kejadian ini dan menganggapnya serius. Karena dia memikirkan racun beracun Mariam ketika mereka pertama kali bertemu, dan racun beracun Sutrisno, mereka memiliki karakteristik yang sama. Keduanya adalah perusahaan farmasi, yang membuatnya tampak samar-samar menyadari sesuatu, dan dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Tapi dia hanya merasakannya. Itu tidak terlalu jelas. Karena saya tidak dapat memahaminya saat ini, saya tidak memikirkannya. Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi akan menutupinya, dan membiarkan alam mengambil jalannya. Henry berdiri dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wang, maafkan saya mengganggu Anda hari ini. Tubuh Anda masih perlu dipulihkan. Saya tidak akan mempermasalahkannya. Saya akan pergi dulu. Ketika Wang, Guleseng dan yang lainnya melihat Henry pergi, mereka tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Tetapi mereka secara pribadi mengirimnya keluar dari balai pengobatan tradisional Jawa milik Wang Hati. Henry keluar dan menemukan bahwa tempat kompetisi yang semula ramai telah sepi. Bahkan gudang telah dibongkar. Yang ada hanya pita dan baliho yang berkibar, yang seolah membuktikan kemeriahan yang terjadi di sini. Henry melihat sekeliling, tidak hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi Mariam sendiri yang mengantarnya ke sana. Mengapa tidak ada yang datang menjemputku ketika aku pergi? Bagaimanapun, saya menang dan mendapat kehormatan bagi perusahaan. Henry tidak punya pilihan selain berjalan maju. Baru setelah berjalan sekitar 300 meter, kami sampai di sebuah perempatan dan bersiap belok kiri untuk naik taksi. Henry, aku mencintaimu, teriak bersamaan, disusul tawa sekelompok wanita. Henry terkejut. Mendongak,
Mariam dan Leni berdiri berdampingan di barisan depan, dan karyawan wanita grup Kili berdiri di belakang mereka, tersenyum lebar dan indah. Tepat ketika Henry hendak berjalan, banyak reporter tiba-tiba muncul di sekitarnya, dan mikrofon serta perekam mereka langsung diarahkan ke Henry. "Tuan Henry, siapa tuanmu, Tuan Henry? Jika keterampilan medis Anda sangat luar biasa, mengapa Anda masih mengatakan bahwa Anda tidak memiliki keterampilan medis? Tuan Henry, apa niat Anda menggoda semua orang dengan cara ini?" Para wartawan mulai mengajukan pertanyaan seperti kacang. Henry tidak hanya merasa lengah, tetapi bahkan karyawan grup Kili di belakangnya pun tidak bisa berkata-kata. Upacara untuk menyambut kembalinya Henry dengan penuh kemenangan pada awalnya direncanakan, tetapi baru disela oleh wartawan di tengah jalan. Mereka tidak tahu kalau wartawan sudah menunggu di sini sejak kompetisi berakhir. Namun polisi baru saja membersihkan area tersebut dan harus keluar. Ketika saya melihat tidak ada karyawan Kili Group yang pergi, saya tahu mereka sedang menunggu Henry, jadi saya duduk kembali dan menunggu. "Ahem, kamu punya terlalu banyak pertanyaan. Sebenarnya, jawabanku sudah lama diberitahukan kepadamu. Aku pembohong." Kata-kata Henry masih begitu santai dan alami. Namun, kalimat yang sama, yang didengar dulu dan sekarang, memiliki dua rasa yang sangat berbeda, dan dua perasaan yang berbeda. Mendengar kalimat tersebut saat itu, semua wartawan memandangnya dengan rasa jijik dan ejekan. Kini ketika mendengar kalimat tersebut, mereka diliputi rasa ingin tahu dan kekaguman. "Tuan Henry, Anda jelas memiliki keterampilan medis, tetapi mengapa Anda dengan sengaja mengatakan bahwa saya adalah bajingan Anda di resepsi?" Guan Bitong merasa tidak senang ketika dia memikirkan hal ini dan bertanya dengan nada marah. "Haha, reporter Guan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Kamu menghitamkan dan memutihkanku, yang meningkatkan penggemarku secara signifikan. Biaya pengobatanmu telah melebihi kuota." Henry memandangi gadis kecil di depannya dan tidak bisa membantu tertawa dan menggoda. Tidak apa-apa jika Henry tidak mengatakannya. Tetapi ketika dia mengatakannya, Guan Bitong berhenti. Karena sudah melebihi kuota, bagaimana dengan bagian tambahannya? Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia mengulurkan tangan putihnya dan meminta kompensasi kepada Henry. Henry sedikit tercengang. Dia hanya berkata, "Mengapa gadis ini menganggapnya serius?" "Apakah kamu ingin uang?" Henry bertanya tanpa daya. Guan Bitong menggelengkan kepalanya. "Untungnya, jika Anda menginginkan uang, saya benar-benar tidak memilikinya." Henry menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. "Aku ingin kamu melakukan dua hal," kata Guan Bitong dengan mata berbinar. Henry menatap matanya dan merasa tidak enak di hatinya. Dia menduga itu adalah jebakan, tetapi seorang pria harus menepati janjinya. Dia tersenyum dan bertanya, "Ada apa?" "Hal pertama adalah mengklarifikasi apakah saya sedang dalam perawatan medis." Setelah Guan Bitong selesai berbicara, dia memandang semua reporter, tampak percaya diri. Para wartawan yang hadir berkata dalam hati, "Meskipun Anda tidak memberitahu kami akan percaya bahwa Anda bukan seorang praktisi medis dengan keahlian medisnya. Apakah Anda masih perlu mencari seorang praktisi medis?" "Ahem, oke."
Henry berpura-pura batuk 2 kali dan berkata, "Wartawan, saya di sini untuk secara resmi mengumumkan bahwa Guan Bitong adalah perawatan medis saya, tidak lagi." Hah, semua orang di tempat kejadian berteriak. Mata Guan Bitong berkaca-kaca. Dia telah berbuat salah pada seseorang dan masih berbuat salah padanya sampai sekarang. Bersin, Henry bersin keras di bawah tatapan semua orang. Ups, bersin ini sangat nyaman. Aku hanya tidak tahu kecantikan mana yang merindukanku, Henry berkata pada dirinya sendiri. Henry, apa yang baru saja kamu katakan? Guan Bitong bertanya dengan wajah gelap. Oh, tadi aku ingin bersin. Tapi aku belum menyelesaikan kalimatku. Fakta bahwa Guan Bitong adalah dokterku adalah sebuah lelucon. Jika aku ingin mencari dokter cantik seperti itu, pasti ada yang mau melakukannya. Don, bukankah begitu, Henry? Setelah mengatakan itu, dia menatap Guan Bitong dengan senyuman yang sengaja dibuat jahat di matanya. Reporter itu menghela nafas panjang. Bersin ini sangat mengejutkan hingga dia hampir mati. Bab 96, jatuh ke dalam tumpukan keindahan. Mata Guan Bitong menatap Henry, penuh amarah. Dia tahu betul bahwa Henry sengaja menggoda semua orang dan menggodanya sekarang. Memikirkan bagaimana dia meminta dirinya sendiri untuk memerasnya pada konferensi pers hari itu, kesan saya terhadap Henry menjadi lebih buruk. Oke, hal pertama sudah selesai. Sekarang saya harus mengatakan hal kedua. Kali ini giliran Guan Bitong yang sengaja memanjangkan suaranya, namun matanya penuh amarah dan niat buruk defensif. Minta maaf padanya dan harus mentraktir makan. Guan Bitong tiba-tiba menarik napas panjang dan berkata, "Hah?" Henry menghela nafas panjang, seolah-olah sesuai dengan nafas panjang Guan Bitong. Dia tidak memiliki arti khusus untuk Guan Bitong. Dia hanya berpikir bahwa dalam 7 hari terakhir ini, dia memang mengalami banyak tekanan dan memberikan pengaruh buruk padanya. Jadi dia harus meminta maaf. Kalau yang pertama, katakan saja, kuncinya saya khawatir kondisi kedua Guan Bitong akan terlalu tinggi. Ternyata sederhana sekali. Saya pikir Anda akan meminta banyak uang. Oke, ini tidak masalah. Tapi saya harus punya waktu. Henry setuju sambil tersenyum. Tidak masalah. Ini kartu nama saya. Guan Bitong menyerahkan kartu nama yang sangat bagus kepada Henry. Sejak terakhir kali Henry menerima kartu nama dari 2 karyawan wanita Kili Group, ia sedikit menolak kartu nama tersebut, terutama kartu nama wanita, bahkan sedikit takut wanita cabul. "Cantik, bolehkah aku mengambil ini?" Henry menatap kartu nama itu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan berkata dengan nada konsultatif, "Oke, berikan saja ponselmu untuk digunakan." Setelah Guan Bitong mengatakan itu, Henry tidak banyak berpikir dan memberikannya langsung kepada Guan Bitong. Guan Bitong mengambil telepon Henry dan memutar nomor teleponnya sendiri. Kemudian dia menyimpan nomor telepon itu di telepon Henry dan menyerahkannya kembali kepada Henry dan berkata, "Ingatlah telepon aku. Selamat datang untuk melecehkan." Setelah mengatakan itu, dia menjulurkan lidahnya, terlihat sangat manis. "Gangguan? Ya Tuhan, kenapa semua gadis di kota ini berpikiran terbuka?" Wajah Henry menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. "Segera temui karyawan perusahaanmu," kata Guan Bitong sambil mendorong Henry keluar dari lingkaran wartawan.
Pada saat wartawan lain bereaksi, Henry sudah memasuki lingkaran yang dikelilingi oleh karyawan Kili Group, dan tidak ada kesempatan baginya untuk wawancara lagi. Melihat pemandangan ini, mata Guan Bitong menunjukkan rasa bangga. Saya menggunakan 2 permintaan Audio kecil milik untuk Software menjebak Channel. Henry dan memintanya untuk menyingkirkan kepungan wartawan. Dia akan bertemu di malam hari dan melakukan wawancara eksklusif. Saya kira kali ini dia akan bisa mendapatkan laporan eksklusif dan menjadi blockbuster. Memikirkan wawancara eksklusif, bunga-bunga indah bermekaran di wajah Guan Bitong. Reporter lain awalnya sangat marah terhadap Guan Bitong, dan kemudian mulai mengobrol satu demi satu. Berpikir bahwa dia akan makan malam dengan Henry, mereka semua ingin mendapatkan informasi, dan bahkan membayar untuk pengaturannya. Tiba-tiba, 2 lingkaran pengepungan terbentuk. Salah satu protagonisnya adalah Henry dan yang lainnya adalah Guan Bitong, dan adegan menjadi sangat hidup. Henry telah bermimpi dikelilingi oleh wanita cantik berkali-kali. Hari ini, tiba-tiba mimpinya menjadi kenyataan. Dia mendongak dan berseragam, melihat ke bawah. Saya melihat rok pendek dan sepatu hak tinggi. Angkat hidung dan cium, aromanya gerah menyentuh hati dan limpa. Pusing, benar-benar pusing, jika memungkinkan, dia sangat ingin merasakan ekstasi kebahagiaan. Namun sayang, ia melihat banyak karyawan yang malah maju ke depan untuk membiarkan dirinya memanfaatkannya. Namun ia memeluk bahunya erat-erat dengan kedua tangannya, menjaga dan menghindar dengan wajah penuh ketakutan, karena takut jika tidak hati-hati, ia akan melakukannya. Dibunuh. Yang paling tidak tertahankan adalah ada orang yang mengambil foto dan merekam video. Jika ini menyebar, reputasinya akan hancur. Maryam, yang berdiri di luar lingkaran, tersenyum saat melihat adegan ini. Tanpa diduga, bajingan ini berpura-pura menjadi seorang pria sejati. Namun, dia langsung membantah perkataannya. Dia tampak seperti pria sejati. Setidaknya dia tidak melakukan hal kotor hari itu ketika dia mengenakan pakaian dalam untuk merayunya. Lenny memandang Henry di tengah kerumunan. Dia sedikit terganggu dan merasa sangat rumit, terutama ketika saya melihat adegan ketika Henry dan Guan Bitong sedang mengobrol, dan ketika saya memikirkan tentang konfrontasi balas dendam di konferensi pers hari itu, dan betapa panasnya kedua orang itu hari ini, saya tiba-tiba merasa bahwa saya punya hubungan terdingin dengan Henry. Namun, dia tidak menyukai Henry dari lubuk hatinya, dan bahkan membenci Henry. Henry melirik Lenny dari sudut matanya. Tiba-tiba jantungnya bergerak, dan dia berteriak, "Berhenti!" Pegawai wanita yang menjilati tubuhnya ketakutan dengan teriakan Henry dan tetap di tempatnya. "Apakah menurutmu aku lebih tampan?" Henry tiba-tiba bertanya dengan wajah bangga. "Tampan, bahkan lebih tampan." Para karyawan wanita mengira Henry ingin mengumumkan sesuatu. Ketika mereka mendengar pertanyaan ini, mereka semakin bersorak dan tertawa lebih keras. "Kamu tidak tampan." Henry tiba-tiba merasa sedih dan mengeluarkan 2 isak tangis tanpa air mata. Penonton awalnya tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Masalah apa yang akan ditimbulkannya? "Kenapa kamu bilang kamu tidak tampan?" Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dengar, kalian semua bilang kamu mencintaiku dan bilang aku tampan. Tapi manajer perusahaan kita yang terkenal dan cantik, Lenny,
menatapku dengan dingin, dengan ekspresi jijik. Setelah Henry selesai berbicara, ada sedikit tanda licik di matanya. Pemandangan yang semula semarak tiba-tiba menjadi sunyi. Para reporter di seberang, yang tidak tahu apa yang terjadi di sini, semuanya diam. Karyawan wanita Kili Group bolak-balik melihat wajah Henry dan Lenny, dan mereka tidak berani berbicara. Tetapi ada sesuatu yang istimewa di mata mereka, dan mereka bahkan bersimpati dengan Henry. Tidak apa-apa menjemput kami, tapi kamu berani menjemput Lenny di depan umum. Lenny, wanita cantik, apa kamu tidak ingin jalan-jalan lagi? Mariam dan Lenny berdiri di luar lingkaran bersama-sama. Ketika mereka tiba-tiba mendengar kalimat ini, mereka tercengang. Kemudian senyuman muncul di mata mereka, dan mereka perlahan membuka agak jarak dari Lenny. Henry, tolong jangan ganggu saya. Saya terlalu malas untuk memperhatikan Anda. Jika bukan karena kemenangan Henry hari ini sangat penting bagi perusahaan, Lenny pasti ingin mengusir pergi. Di pagi hari, saya ingin mencium diri saya sendiri di depan semua orang. Saya mengambil keputusan dan setuju. Tetapi pria ini berkata bahwa jika saya tidak dapat menemukan pria yang cocok, saya akan menjadi wanitanya dan dia akan menjadi istri keduanya. Bukankah ini membuatku muntah darah? Lihat betapa manajer Lenny membenciku dan betapa buruknya sikapnya. Suara Henry bergetar dan dia hampir menangis. Henry, kamu bajingan. Lenny benar-benar kesal saat melihat Henry tidak bisa menyelesaikan pembicaraannya. Matanya menyala-nyala, dan dia tidak peduli dengan citranya Henry. Aura pembunuh yang dingin menyebar seketika, bersambung.